Malam itu, jalanan di kawasan industri Cibitung tampak sepi. Lampu-lampu jalan yang remang dan truk-truk besar yang sesekali melintas membuat suasana terasa lengang, tapi ada ketegangan samar di udara. Di sudut jalan, sekelompok pria berbaju preman dengan rompi bertuliskan, "Polisi," tengah melakukan razia liar. Mereka bukanlah petugas resmi. Ini adalah kelompok oknum polisi yang kerap mencari keuntungan dengan memberhentikan kendaraan di tempat-tempat gelap, menakut-nakuti sopir, dan memalak mereka dengan dalih pelanggaran yang dibuat-buat. "Kamu tahu kan ini jalan kawasan industri? Mana surat izin masuk malam kamu?" Bentak salah satu dari mereka kepada seorang sopir truk yang ketakutan. Sopir itu akhirnya merogoh saku, memberikan selembar uang 100 ribuan agar bisa segera pergi. Malam itu, mereka tidak tahu, target berikutnya adalah seseorang yang salah. Sebuah mobil hatchback hitam melintas pelan. Di balik kemudi, seorang wanita muda dengan hoodie gelap dan masker menutupi wajahnya. Namanya Anjani, seorang anggota intelijen kepolisian yang sedang dalam misi penyamaran untuk mengumpulkan bukti kejahatan oknum aparat yang sering meresahkan warga. Anjani sudah mengamati gerak-gerik kelompok itu selama seminggu. Tapi malam ini, ia sengaja memancing situasi lebih dekat. Ia ingin melihat bagaimana modus mereka saat memeras korban secara langsung. Ketika mobil Anjani melintas, salah satu oknum polisi yang bertubuh besar dan berambut cepak, Bribka Wira, mengangkat tangan menyuruhnya berhenti. Sorot matanya penuh kesombongan, seolah sudah menganggap malam ini akan menambah pemasukan pribadi. "Turun, Neng. Malam-malam begini bawa mobil sendirian? Mana SIM sama STNK-nya?" Gertaknya kasar sambil memukul-mukul kap mobil. Anjani menurunkan kaca jendela, menatap Wira dengan mata dingin di balik masker. Ia tahu, Wira sengaja mencari-cari alasan agar bisa memeras. "Baik, Pak. Ini surat-surat saya," ucap Anjani tenang sambil menyerahkan SIM dan STNK asli. Wira mengambil surat itu, pura-pura memeriksa, lalu menggelengkan kepala. "Waduh, Neng, ini STNK-nya fotokopi ya? Gak bisa gini, harusnya yang asli." "Biar gak ribet, saya bantuin, tapi ada administrasi di lapangan." "Ngerti kan maksud saya?" ujarnya dengan senyum licik sambil menyelipkan jari membentuk isyarat uang. Anjani pura-pura panik. "Tapi Pak, saya gak bawa uang banyak. Paling cuma ada 200 ribu. Wira tertawa sinis, lalu menepuk pundaknya. 200? Waduh, kurang banget, Neng. Gini deh, kalau mau gampang, kita ke posko di belakang. Nanti dibantu urusan administrasinya. Tapi, harus siapin minimal 1 juta. Biar urusan cepat selesai." Saat itu juga, Anjani tahu permainan ini sudah keterlaluan. Tapi ia tetap berpura-pura patuh. Ia keluar dari mobil, berjalan mengikuti Wira ke arah pos jaga mereka yang berada di balik semak-semak, tempat biasanya mereka memaksa korban menyerahkan uang. Begitu masuk ke area sepi, Wira mulai menunjukkan arogansinya. Ia menyandarkan badan di dinding pos, menyilangkan tangan, dan tersenyum merendahkan. "Jadi gimana, Neng? Bisa sekarang atau mau saya tilang aja nih? Seminggu gak bisa bawa kendaraan?" Anjani memandangnya lurus. Perlahan, ia merogoh tas selempang kecil yang dibawanya. Tangannya tetap tenang, namun sorot matanya berubah tajam. Dalam hitungan detik, sebuah pistol Glock 19 berwarna hitam pekat terhunus dari balik tas. Anjani dengan cepat mengokang senjata itu dan menodongkan larasnya tepat di mulut Wira yang masih tersenyum puas. "Sekarang dengar saya baik-baik, Pak Polisi Gadungan. Saya sudah mengantongi semua bukti razia ilegal kalian. Tapi kalau malam ini Anda mau tetap keras kepala, saya bisa kirim Anda ke sel jeruji besi dalam keadaan koma. Pilihannya gampang." Wira membeku. Detik itu juga, semua kesombongannya lenyap. Peluh dingin menetes di keningnya. Dua rekan Wira yang melihat dari kejauhan sempat melangkah maju, namun Anjani memberi kode dengan anggukan kepala ke arah RPH di telinganya. "Saya gak sendirian. Tim saya sudah siap ringkus kalian kapan saja. Jangan macam-macam." Situasi yang awalnya dikuasai oleh Wira dan gerombolannya, kini berbalik dalam sekejap. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi bukan wanita biasa, melainkan seorang intel kepolisian dengan surat tugas langsung dari Propam dan Reserse. Malam itu, kesombongan Wira seolah dirontokkan dalam 1 detik, dengan laras pistol Anjani yang nyaris menempel di bibirnya. Bribka Wira berdiri kaku. Detik demi detik berjalan lambat. Laras pistol Anjani masih menempel di mulutnya. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Dua anak buahnya, yang berniat menghampiri, langsung mengurungkan niat ketika melihat gestur Anjani yang tegas dan dingin. "Buka mulut kamu baik-baik, Pak Wira." Anjani menekan ujung pistolnya sedikit lebih kuat. "Saya mau dengar, berapa kali kalian lakukan razia ilegal di jalur ini? Berapa banyak sopir yang kalian peras?" Wira mulai gemetaran,
Suara kesombongannya hilang, berganti dengan nada ketakutan. Tidak setiap malam, Bu. Cuma kadang-kadang. Kalau pas sepi, jawab Wira terbata, lidahnya nyaris keluh karena ujung senapan yang menempel. Anjani menatapnya tajam, lalu menggerakkan jarinya ke arah pinggir telinganya. Dari RPH kecil itu terdengar suara operator, tim Alpha siap di perimeter. Tunggu perintah. Anjani kembali menatap Wira, berapa jumlah total uang yang sudah kalian palak bulan ini? Jangan bohong. Saya kasih waktu 3 detik. Wira mulai gelagapan. Ia tahu, dalam situasi ini, lebih baik jujur daripada memperkeruh keadaan. 15 juta, Bu. Baru bulan ini. Itu hasil dari sopir truk, pengendara pribadi, sama beberapa mobil box. Tapi saya cuma jalankan perintah. Wira berusaha mencari alasan. Anjani menahan amarahnya, lalu menarik napas dalam. Perintah siapa? Siapa atasannya kalian? Wira menunduk. Mulutnya bergerak-gerak, seolah menimbang apakah pengakuan ini akan menyelamatkannya atau malah membunuhnya. AKP Gunawan, Bu. Dia yang atur. Dia yang bagi hasil tiap minggu. Anjani mengangguk, wajahnya tetap dingin. Nama itu memang sudah lama masuk dalam daftar pengawasan Propam, namun belum ada bukti kuat yang bisa menjeratnya. Malam ini, pengakuan Wira adalah potongan puzzle terakhir. Anjani memencet tombol di kerah bajunya, mengirim sinyal kepada tim intel yang sudah bersiaga. Tim Alpha, eksekusi. Ular sudah keluar dari lubang. Beberapa detik kemudian, suasana sunyi di jalanan itu berubah drastis. Dari balik semak-semak dan sudut gelap, personel bersenjata lengkap keluar serempak. Mereka mengenakan rompi bertuliskan Propam dan Reskrim. Dengan senjata laras panjang siap membidik, Bribka Wira dan 2 anak buahnya terdiam tak berkutik saat suara komandan tim menggema keras. Polisi. Tangan di atas kepala. Jongkok. Jangan bergerak. Wira langsung berlutut, kedua tangannya terangkat ke atas, wajahnya pucat pasi. Anjani perlahan menurunkan pistolnya, namun tetap siaga. Ia berjalan mendekat ke arah Wira, lalu merogoh saku bajunya, mengeluarkan dompet polisi. Ia mengangkat dompet itu di depan wajah Wira, menunjukkan identitas aslinya. Bribka Anjani, intelijen khusus divisi Propam. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan misi ini, Pak Wira, ucapnya dengan senyum tipis penuh sindiran. Wira tertunduk, seolah semua harga dirinya dirontokkan dalam satu malam. 2 anak buah Wira tak berani berbuat apa-apa. Mereka diborgol di tempat oleh tim Propam, sementara Anjani menatap ke arah jalanan yang kini mulai ramai oleh mobil patroli resmi. Misi ini belum selesai. Target utamanya adalah AKP Gunawan, yang selama ini bersembunyi di balik seragamnya, memperalat bawahan untuk menjalankan praktek haram. Namun malam ini, Anjani sudah membuat langkah besar. Bukti-bukti di tangan, pengakuan Wira terekam jelas, dan timnya siap bergerak naik ke level yang lebih tinggi. Anjani memandangi Wira untuk terakhir kali sebelum menyerahkan dia kepada tim penyidik. Selamat menikmati malam panjang di sel Propam, Pak. Ini baru pemanasan. Di sebuah rumah makan mewah di bilangan Bekasi, seorang pria berperawakan gagah dengan pangkat AKP, ajun komisaris polisi, duduk santai, menikmati makan malamnya sambil tertawa dengan beberapa pengusaha kecil. Pria itu adalah AKP Gunawan, otak di balik jaringan pemalakan jalanan yang sudah beroperasi lebih dari setahun. Sebuah ponsel di meja berdering. Gunawan melihat nama di layar, Bribka Wira. Ia tersenyum sinis dan mengangkat telepon. Gimana, Wai? Udah aman kan setorannya malam ini? Namun tak ada suara balasan. Yang terdengar hanya desahan napas berat, lalu suara asing yang menggetarkan suasana. Pak Gunawan, ini dari divisi Propam. Bribka Wira dan timnya sudah kami amankan. Silakan siapkan diri Anda, kami sedang dalam perjalanan menjemput Bapak. Wajah Gunawan langsung menegang. Matanya melotot, sendok yang dipegangnya jatuh ke piring. Para pengusaha di sekitarnya saling pandang, tidak paham situasi. Brengsek, maki Gunawan sambil berdiri. Ia buru-buru meninggalkan meja, berjalan cepat ke arah parkiran belakang. Ponselnya segera dihubungkan ke seseorang. Bos, kita kebobolan. Anak-anak di lapangan kena ciduk sama Propam. Suaranya panik. Kita harus bersih-bersih dulu. Data, uang setoran, semuanya harus hilang malam ini juga. Tapi dia tidak sadar, seluruh percakapan itu sudah disadap oleh tim Intel Anjani sejak seminggu terakhir. Lokasinya pun sudah dipantau secara real-time. Di jalan keluar rumah makan, sebuah mobil hitam tanpa plat resmi melaju cepat memotong laju mobil Gunawan. Dari dalam, 3 anggota Propam berpakaian sipil keluar, mengepung mobilnya. Gunawan mencoba kabur mundur,
namun jalan belakang sudah tertutup oleh 2 motor trail polisi yang muncul dari balik gang. Situasi mencekam, tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dari sisi lain, Anjani muncul. Ia berjalan santai mendekati mobil Gunawan, menepuk-nepuk kap mobilnya dengan tenang. "Selamat malam, Pak AKP." "Buru-buru amat? Gak sempat beres-beres meja setorannya ya?" kata Anjani dengan tatapan dingin. Gunawan menelan ludah. Ia tahu, malam ini adalah malam kejatuhannya. Tidak ada lagi anak buah yang bisa dikorbankan. Semua bukti sudah di tangan lawan. "Bu Anjani, ini ada kesalahpahaman, kita bisa bicarakan baik-baik," ujarnya gugup sambil membuka pintu mobil. Anjani mengangkat alis. Ia mengeluarkan surat penangkapan resmi dari tas lempangnya. "Baik, Pak. Mari kita bicara baik-baik di kantor Propam. Saya yakin banyak media juga menunggu Anda di sana." Dengan wajah pucat, Gunawan pun diborgol di tempat. Ia mencoba menahan gengsi dengan membusungkan dada, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Para pengunjung rumah makan yang melihat adegan itu hanya terdiam, syok, menyaksikan seorang perwira polisi diangkut oleh rekan-rekannya sendiri. Dalam perjalanan menuju kantor Propam, Gunawan hanya bisa terdiam di bangku belakang mobil tahanan. Di depannya, Anjani duduk dengan tenang, menatapnya melalui kaca spion. "Pak Gunawan, Bapak tahu gak? Semua bukti setorannya udah kami pegang. Bahkan video Bapak ngomong barusan itu sudah dikirim ke Kapolda. Saya cuma mau bilang, terima kasih, Pak. Anda sangat membantu proses penyelidikan kami." Gunawan menunduk, pasrah. Malam ini, karirnya hancur total, dan bagi Anjani, ini adalah momen pembuktian bahwa kesombongan oknum tak akan pernah lebih kuat dari integritas aparat yang benar. Gedung Divisi Propam Mabes Polri pagi itu dipenuhi oleh wartawan. Kamera-kamera TV terfokus pada satu nama besar yang tengah dibawa ke ruang pemeriksaan. AKP Gunawan, sang perwira sombong yang semalam dibekuk setelah kedok pemalakan jalannya terbongkar. Namun bagi Bribka Anjani, perjuangan belum selesai. Ia paham, kasus seperti ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal politik kekuasaan di tubuh institusi. Gunawan dikenal punya backing kuat dari beberapa perwira senior, dan dugaan Anjani terbukti saat ia menerima panggilan ke ruang Direktur Propam. "Anjani, kamu sudah kerja bagus. Tapi, ada arahan dari atas. Kasus ini jangan dibesar-besarkan dulu," ucap Kombes Bima, Direktur Propam yang terkenal loyal pada jalur formal. Anjani mengerutkan dahi. "Maaf, Pak. Tapi bukti yang kami punya sudah sangat jelas. Ini bukan soal besar atau kecil, ini soal integritas institusi." Bima menarik napas berat. "Saya tahu posisi kamu, Anjani. Tapi kamu harus cerdas membaca situasi. Banyak petinggi yang keberatan kalau nama Gunawan terlalu diekspos. Mereka khawatir ini akan menyeret nama lain." Anjani menatap lurus atasannya, mencoba menahan emosinya. "Jadi maksud Bapak, kita biarkan oknum seperti Gunawan lolos? Lalu apa gunanya kami di lapangan mempertaruhkan nyawa demi membongkar ini?" Suara Anjani tegas, tanpa gentar. Bima terdiam. Ia tahu, Anjani bukan tipe orang yang mudah diintimidasi. Akhirnya Bima menyerahkan sebuah berkas kepada Anjani. Isinya adalah jadwal sidang Komisi Kode Etik yang akan digelar secara tertutup. Tidak ada media. Tidak ada siaran langsung. Semua akan dibahas internal. Ini satu-satunya jalur yang bisa kita pakai sekarang. Kalau kamu mau berjuang, berjuanglah di ruang ini. Tapi siap-siap, Anjani. Lawan kamu bukan cuma Gunawan. Kamu akan berhadapan dengan tembok tebal yang sudah lama berdiri di institusi ini." Anjani menerima berkas itu. Ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran hukum, ini soal mental. Hari persidangan tiba. Ruang sidang kode etik dipenuhi perwira tinggi yang wajah-wajahnya menunjukkan bias kepentingan. Di sisi lain, Gunawan duduk dengan ekspresi santai, ditemani pengacaranya yang sudah hafal permainan. Sidang dimulai dengan pembacaan kronologi oleh ketua komisi. Namun saat giliran Anjani menyampaikan laporan lapangan, suasana mulai memanas. Modus pemalakan yang dilakukan AKP Gunawan dan bawahannya sudah berlangsung lebih dari 8 bulan. Mereka memanfaatkan jalur industri sepi untuk menghindari pantauan resmi. Total kerugian korban yang berhasil kami data mencapai lebih dari 150 juta rupiah, Anjani menyampaikan dengan lantang. Tiba-tiba, salah satu perwira senior menyela. "Bribka Anjani, apakah Anda sadar tuduhan Anda ini sangat serius? Apakah Anda punya bukti kuat yang bisa meyakinkan kami bahwa ini bukan sekadar kesalahpahaman di lapangan?" Anjani tersenyum tipis.
Ia kemudian memutar sebuah rekaman video yang diambil malam penangkapan Wira dan telepon sadapan Gunawan. Rekaman itu memperdengarkan suara Gunawan jelas-jelas mengatur pembagian, setoran, dan perintah pemerasan. Ruangan mendadak hening. Beberapa anggota sidang terlihat gelisah, bahkan salah satu di antara mereka menundukkan kepala. Gunawan mencoba membela diri. Itu bukan perintah langsung, saya hanya. Namun Anjani memotongnya, Bapak AKP Gunawan, Anda bisa terus menyangkal. Tapi semua bukti digital, transaksi rekening gelap, hingga pengakuan anak buah Bapak sudah kami dokumentasikan. Ini bukan sekadar kode etik, ini pidana berat. Ketua sidang mengangguk berat. Baik, sidang akan kami skor selama 30 menit untuk musyawarah putusan. Di luar ruang sidang, seorang perwira menghampiri Anjani dengan nada pelan. Kamu berani sekali, Anjani. Tapi kamu juga harus tahu, orang-orang yang kamu hadapi ini bukan main-main. Siap-siap saja, setelah ini mungkin karir kamu gak akan mulus. Anjani menatap perwira itu dengan tatapan mantap. Biar jalan saya penuh kerikil, asal saya gak jual harga diri, Pak. 30 menit kemudian, sidang dilanjutkan. Ketua komisi berdiri dan membacakan putusan. Berdasarkan bukti yang telah disampaikan, komisi memutuskan bahwa AKP Gunawan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri dan merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Proses pidana akan dilanjutkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ruangan sunyi. Gunawan terdiam, wajahnya memucat. Sementara itu, Anjani menghela napas lega. Ia tahu, ini baru langkah awal. Tapi tembok besar itu mulai retak. Malam ini, kebenaran mendapat satu kemenangan. Setelah sidang etik yang memutuskan AKP Gunawan dipecat tidak hormat, PTDH, dan akan diproses pidana, suasana di tubuh institusi Polri menjadi panas. Tak semua pihak senang dengan keberhasilan Anjani. Ada orang-orang yang merasa terancam karena jaringan pemalakan ini sebenarnya terhubung hingga ke lingkaran atas. Minggu-minggu berikutnya, Anjani mulai merasakan tekanan. Mutasi mendadak ke daerah terpencil diajukan atas namanya. Ada perintah, reorganisasi, yang secara tak langsung memotong akses Anjani dari tim-tim elit. Bahkan, beberapa rekan seangkatannya mulai menjaga jarak, seolah takut terkena imbas. Namun Anjani sudah mempersiapkan diri untuk semua ini. Ia tahu, melawan oknum adalah perjuangan panjang yang tak hanya soal fisik, tapi juga mental. Yang tidak diketahui oleh lawannya adalah, Anjani tidak sendirian. Di balik layar, tim investigasi internal dari Kepala Divisi Propam yang baru diangkat, Irjen Sutrisno, diam-diam memantau situasi. Sutrisno adalah perwira jujur yang sejak awal mengapresiasi langkah Anjani. Meski belum bisa menunjukkannya secara terbuka, suatu siang, saat Anjani sedang menyusun laporan di ruangannya yang kecil dan pengap, ia menerima undangan resmi. Undangan itu bukan mutasi, melainkan panggilan khusus dari Kapolri. Anjani menghela napas panjang. Ia tahu, ini bukan undangan sembarangan. Bisa jadi, ini adalah panggung terbesarnya. Sesampainya di ruang Kapolri, suasana yang ia hadapi berbeda dari yang ia bayangkan. Bribka Anjani, silakan duduk, ucap Kapolri dengan ramah, didampingi oleh Irjen Sutrisno. Tanpa basa-basi, Kapolri langsung bicara. Langkah kamu kemarin memang bikin gempar. Banyak yang merasa terganggu. Tapi saya lebih tertarik pada satu hal, keberanian. Kamu tunjukkan, ada polisi yang tidak tunduk pada sistem kotor. Dan saya pikir, Polri butuh lebih banyak orang seperti kamu. Anjani terdiam. Ia tak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut orang nomor satu di Polri. Kapolri melanjutkan. Mulai minggu depan, kamu saya promosikan menjadi perwira pertama, IPDA, sekaligus dimasukkan ke dalam tim khusus anti mafia internal. Tugas kamu, bersihkan oknum yang masih bercokol. Tapi ingat, cara kamu harus tetap elegan. Jangan jadi seperti mereka yang kamu perangi. Anjani terdiam sesaat, lalu berdiri tegap. Perintah diterima, Jenderal. Irjen Sutrisno tersenyum tipis. Ia tahu, Anjani adalah senjata yang selama ini mereka butuhkan. Seseorang yang berani menodongkan kebenaran di depan wajah arogansi. Malam itu, Anjani berdiri di atas rooftop gedung Mabes Polri, memandang Jakarta yang gemerlap namun penuh luka. Ia tahu, perjuangan belum usai. Tapi hari ini, ia menang. Bukan karena pistol di tangannya, tapi karena kebenaran yang tak bisa dibungkam. Dari kejadian razia ilegal sederhana, Anjani berhasil membongkar jaringan pemalakan sistematis yang selama ini merajalela. Namanya kini mulai dikenal sebagai simbol integritas, bukan hanya di kalangan polisi, tapi juga masyarakat. Dan bagi Anjani, itu lebih dari cukup. Mau saya buatkan judul viral thumbnail text untuk cerita ini? Buat seolah-olah berita viral di media sosial, pasti seru banget.